keyakinan bahwa Allah telah menjamin rezeki seluruh makhluknya adalah ilmu. Jadi qanaah ini terdiri daripada ilmu juga. Yang kedua terdiri daripada keadaan. Yang ketiga terdiri daripada perbuatan. Qanaah mesti dasarnya ilmu. Ilmunya apa? Keyakinan bahwa Allah telah menjamin rezeki seluruh makhluknya. Itu adalah ilmu. Sedangkan lemah lembut dalam membelanjakan. Belanjanya lemah lembut artinya berpikir akibatnya apa, ini apa akibatnya. Nah, itu adalah amal perbuatan orang yang qanaah. Pondasi qanaah adalah sabar. Supaya kita nih kawa qanaah kayak apa? Pertama sabar modalnya. Yang kedua berangan-angan pendek. Amun tanto aku hidup minggu akan datang. Amun tanto aku hidup kena isuknya. Itu modal untuk qanaah. Yang ketiga mengetahui penyakit kaya. Artinya mengetahui risiko bahaya orang-orang yang banyak berharta. Itu mudah untuk qanaah. Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Bilal, ujar Nabi kita, ya Bilal, ilqallah fakira wala talqah ghaniyya. Hai Bilal, engkau hendaklah bertemu Allah dalam keadaan fakir, dan jangan kamu bertemu Allah dalam keadaan kaya. Artinya apa? Kalau engkau mati mesti dalam keadaan fakir. Jangan mati dalam keadaan kaya. Karena mati dalam keadaan kaya ini sulitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa, sulitnya luar biasa. Nah, ini salah satu risiko kaya. Ayo sugih dulu wah ini. Jakanya tahu pacang mati nih isuk. Makanya jadi beriakan semuaan. Jadi mati dalam keadaan fakir. Nah. Itu salah satu risiko orang yang kaya. Matinya sakit dan sulit. Yang kedua, risiko kekayaan. Ujar Nabi kita, yadkhulu fuqara'u ummati al-jannah qabla aghniyaiha bi 500 'am. Ujar Nabi kita, masuk surga orang-orang fakir umatku ini terdahulu daripada orang-orang kayanya 500 tahun. Nah, ini risiko orang kaya. 500 tahun orang fakir sudah bersenang-senang dalam surga, ini masih gelubuk-gelubuk di dalam hisab situ, dalam perhitungannya. Dalam satu hadis artinya disebutkan bahwa Rasulullah ini meriksa ke dalam surga. Nabi disuruh meriksa surga. Lalu ujar Nabi, begitu aku masuk surga, aku lihat ada Bilal. Ada Bilal. Bilal sahabat Nabi yang dikenal sangat fakir hidupnya. Aku lihat ke atas surga aja Nabi, terkumpul semua sahabat keluargaku, sahabat-sahabatku yang mereka fakir dan anak-anak mereka. Ku cari-cari sahabatku, kadada sayku Abdurrahman bin Auf. Mana Abdurrahman bin Auf? Kada lihat. Sampai beberapa tahun, 500 tahun kemudian hanya datang. Abdurrahman bin Auf datang bakayukut masuk ke dalam surga. Habwa bakisut masuk ke dalam surga. Ya, Nabi ke mana? Ikan mengutuk mencari Abdurrahman bin Auf. Ujar bin Auf, ulun menyangka wahai Rasulullah kada akan bertamu pian lagi selama-lamanya. Di mana ikam? Ulun mendapati kesulitan-kesulitan dalam memperhitungkan, mempertanggungjawabkan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam sejarah biografi hidup Abdurrahman bin Auf ini
beliau ini kada pernah menolak orang yang minta. Siapa kan yang minta? Sidin Bari kada pernah menolak orang yang minta. Dan Sidin setiap kali melakukan usaha jual beli, hujungan keuntungan Sidin itu kada sampai daripada 5% Sidin berhujung. Artinya murah berjual itu. Cuma rezeki yang diberikan Allah kepada Sidin itu melimpah ruah dan dapatnya daripada nang halal, dan Sidin gunakan untuk kepentingan nang halal. 500 tahun lebih terlambat masuk surga daripada sahabat-sahabat nang lainnya. Nah, ini risikonya, penyakitnya, bahayanya orang yang agnia, yang kaya. Rasulullah bersabda lagi, ini supaya kita kawa kanaah, supaya kita ini syukur, syukur aku bisa hisab tidak, nyaman kita mati kada apa hisabnya. Sabida kada perlu minyak, kada ada hisab minyak kalau sabida. Ujar Nabi, ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha al-aghniya wan nisa. Aku lihat, ujar Nabi, di dalam surga itu ternyata mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang yang dulunya fakir miskin di dalam dunia. Kalau aku disuruh melihat ke neraka, ternyata mayoritas penduduk neraka itu adalah orang-orang kaya dan perempuan-perempuan umatku. Jadi ujar Nabi kita, kenapa ini perempuan-perempuan, sahabat berkata, wahai Rasulullah, kenapa perempuan-perempuan ini lebih banyak masuk neraka? Ujar Nabi, adarrahunna al-ahmarani, merusak akan perempuan itu dua perkara yang merah. Artinya apa? Az-zahab wal harir, perhiasan dan pakaian. Ini yang kebanyakan membuat perempuan itu masuk ke dalam neraka. Perhiasan dan pakaian. Nah, ini bahayanya, penyakitnya kekayaan. Hadis Rasulullah lagi tentang menjelaskan risiko orang yang kaya itu. Ujar Nabi kita, apabila berkata seseorang yang kaya itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lalu si fakir ini berkata sedemikian rupa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pahalanya banyak nang fakir ini, walaupun si kaya tadi menambah dengan menyumbangkan 10.000 dirham. Nang fakir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pahalanya sedemikian besarnya. Si kaya demikian dia mengucap jauh lebih halus, walaupun ditambah menyumbang 10.000 dirham masih kada cukup pahalanya menyamai pahala yang diberikan Allah kepada orang fakir yang mengucap kalimat nang sama tadi. Jadi orang fakir kada perlu banyak beramal, sebutingnya kenal benar amalnya sudah. Orang fakir kada perlu banyak beribadah, asalkan sabar dan ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam lewat di jalan, di tengah malam Nabi Isa lewat dengan orang ada yang guring. Orang lain di masjid orang beribadahan malam beretikaf, anak saya kuni guring. Jadi Nabi Isa bangun, Nabi kamu guring tu orang beribadah. Jadinya wahai Nabi Isa, ulun fakir, ulun kulir beribadah, ulun fakir hidup kulir beribadah. Jadi Nabi Isa 6 kamu guring nggak terusakan lagi. Nah, artinya apa? Orang fakir ini walaupun inya guring, yaitu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hadis-hadis Rasulullah nang demikian ini tujuannya apa? Rasulullah menerangkan ini supaya artinya orang-orang nang kaya, nang diberi Allah kekayaan itu bisa-bisa menggunakan nikmatnya. Jangan sampai
nikmat yang besar diberikan Allah kepada orang-orang kaya ini digunakan untuk maksiat, digunakan untuk bermewah-mewah, beangkuh-angkuh, beagak-agak. Jangan sampai demikian. Nang jujur-jujur aja orang kaya sudah sedemikian beratnya menghadapi hisab, apalagi nang orang kaya bermasalah. Nah, orang fakir dengan hadis ini hendaknya mesti senang, mesti ridha dengan keadaan fakir miskin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dan ada hadis Rasulullah mengatakan yang artinya, ujar Nabi, dalam di akhirat kaina samuan manusia kepingin jadi orang fakir. Di akhirat tuh kaina samuan yang padang mahsyar tuh kepingin, jangan aku fakir dalam dunia dahulu, jika aku fakir dalam dunia dahulu. Kenapa? Begitu mudahnya mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk untuk membuat kita qanaah tadi, mengetahui penyakit-penyakit kaya. Jadi kalau kita ada nih kapingin, nah kita kapingin hendak kaya, itu keinginan yang salah. Kita kapingin hendak sugih, itu keinginan yang salah. Kalau kita keinginan dapat duit hendak naik haji, bagus saja. Keinginan dapat duit hendak mengungkusi anak, bagus saja. Keinginan dapat duit hendak menyumbang ini, membantu ini, baik. Tapi kalau kita keinginan hendak kaya, nah itu keinginan yang salah. Keinginan yang mempersulit. Keinginan mempersulit. Mengetahui penyakit-penyakit kaya serta kemuliaan qanaah. Dalam hadis, ahabbul ibad ilallahi ta'ala al-faqirul qani' bi rizqih ar-radi 'anillahi ta'ala. Ujar Nabi kita, hamba yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang fakir dan qanaah. Fakir dan qanaah. Fakir lagi qanaah dan dia ridha tentang apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menulis sebuah qasidah yang sangat agung tentang qanaah. Bait awal qasidah tersebut berbunyi, innal qanaa'ata kanzun laisa bil fani fagnam hudita ukhayya aisyahal hani wa ishqanu an bila hirsin wala tama'in ta'ish hamidan rafi'al qadri wasyani. Qanaah adalah harta simpanan yang tak akan pernah habis. Milikilah sifat qanaah wahai saudaraku. Dan qanaah ini bukan hanya untuk orang fakir, orang kaya pun dituntut juga qanaah. Ini sudah kaya, itu pun disuruh juga qanaah. Makin disuruh orang fakir saja suruh qanaah, apalagi orang kaya. Orang kaya pun dituntut qanaah, dituntut qanaah. Puas sudah pemberian Allah yang sangat banyak ini, cukup sudah. Bukan hanya orang fakir. Milikilah sifat qanaah wahai saudaraku, niscaya kau peroleh kehidupan yang nyaman. Hiduplah qanaah, tidak rakus dan tamak. Mana sugih, mana rakus pulang. Merasa kurang aja lagi. Ini yang sulit. Tidak rakus dan tamak, kamu akan hidup terpuji dan berderajat tinggi. Para ulama mengatakan ummahatul khataya thalatha, al-hasad wal hiris wal kibir. Induk segala dosa, pungkala segala dosa, 3. Yang pertama adalah al-kibir, sombong. Kalau ada dalam diri kita ini bersifat sombong, ini saling banyakkan mengundang dosa yang macam-macam, saling banyakkan mengundang maksiat. Kalau kita ada bersifat sombong, dan ini dosa yang pertama, iblis sombong.
kada mau patuh kepada perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam karena merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya lebih besar. Dan orang yang bersifat sombong ini samuan ada pada inya. Orang yang sombong ini dengki, orang yang sombong ini tama, orang yang sombong ini ujub, samuaan ada komplit sudah. Karena sombong ini adalah induknya segala kesalahan. Yang kedua, induknya dosa, pungkalanya dosa-dosa adalah al-hirsu at-tama. Kenapa ada makan yang haram? Kenapa ada melakukan usaha yang haram? Pokoknya adalah tama, dasarnya adalah tama. Dan ini tama ini dosa maksiat yang nomor 2, ujar para ulama mengatakan. Nabi Adam alaihissalam dicontohkan, beliau disuruh diam di surga dan makan samuan apa yang ada di surga, makan aja boleh, cuma sebuting aja jangan dimakan, buah khuldi. Jadi ada jutaan buah di dalam surga, mungkin lebih, samuan boleh dimakan, nang sabigi ini aja kada boleh, buah khuldi. Tapi karena Nabi Adam ini dibujuk, dirayu oleh istrinya Hawa untuk merasai nang kada boleh dimakan ini, barangkali penyamannya nang kada boleh dimakan ini sako, coba bang kita makan ujian nang bini nih, coba rasai bang nih kalau penyamannya ini nang kada boleh dimakan nih, nah dimakan, nah tamak kada cukup lawan nang jutaan macam tuh, sebuting yang diunting lagi kada cukup, nang sering banyakan. Nah ini orang nang tamak. Orang-orang kaya, orang-orang sugih itu mereka bangkrut asalnya akibat tamak. Nah, ada jadi habis akibat tamak. Ini usaha sudah bagus, sudah makmur, beribadah sudah nyaman, ini sudah khawa. Ada pula anak menambahi usaha sebuting karena ini pina baik hasilnya. Buka usaha ini, akhirnya gara-gara sebuting ini harta ada habisan. Banyak manusia macam itu. Nah ada sudah baik, cuma karena tamak merasa kada cukup nang ada ini, tambahi pun sebuting semacam usaha. Nah gara-gara sebuting ini habis nah ada. Nah iya kayak Nabi Adam ini. Nah yang ketiga, induknya dosa itu adalah al-hasad, dengki. Orang nang dengki, sambuan mau, menggibah mau, menampar mau, membunuh mau. Contohnya Qabil, nah, dia dengki kepada Habil. Jadi 3 macam maksiat ini mau kita kawa luput, banyak banget maksiat nang umpat luput. Tidak rakus dan tamak. Tamak, ujar ulama mengatakan ada 2 ngaran tamak nih. Ada tamak yang dilarang, ada tamak nang kada dilarang namun lebih baik ditinggalkan. Jadi tamak ada 2, tamak nang kada boleh. Tamak nang kada boleh ini adalah orang-orang nang mencari mengumpul duniawi sehingga melalaikan perintah-perintah Allah. Ini tamak nang kada boleh. Ini hendak mengejar mau dunia, akhirnya apa-apa undang-undang Allah dia langgar semua. Nah ini tamak nang kada boleh. Nang kedua masih tamak nang kada boleh juga, dia tamak berusaha mengumpul harta sebanyak-banyaknya untuk bermegah-megah, untuk tapahur, beangkuh-angkuh, beagak-agak untuk mengalahkan orang-orang lain. Nah ini yang kada boleh. Aku hendak nukar ini nah, pokoknya semuaan taharat ampun pun ini harus menyayanginya. Nah ini tujuan yang tamak yang kada baik. Bila ada dalam diri kita macam itu toh, anak berisi pakaian kah, kendaraan kah, rumah kah, ngapakah, ada dalam hati supaya orang kada kau menyayanginya, ya, anak jadi Allah Ta'ala manusia ini, anak jadi Allah Ta'ala nya. Nah,
jangan ada dalam hati supaya orang tuh kada kau menyayangi, itu kada baik sama sekali. Itu tamak nang dilarang. Ada tamak kada dilarang, namun kita lebih baik meninggalkannya. Mencari sesuatu dunia dengan tidak melalaikan perintah Allah, dan tidak tujuan untuk beagak kayak tadi, tapi tujuan untuk menikmati dunia. Nah, menikmati dunia ini tamak, kada haram, cuma lebih baiknya kayak ini kada usah juga. Kada haram, kada nya tamak lawan dunia, tapi urusan ampun Tuhannya biris, ampun makhluknya biris. Inya tamak kepada dunia apa? Supaya makan nang nyaman, supaya guring nang nyaman, kendaraan nang nyaman. Nah, ini tamak cuma kada dilarang, tapi tarkuhu afdal, meninggalkannya lebih baik. Dalam bait tadi beliau radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa qanaah adalah tidak rakus dan tamak terhadap dunia. Itu lawanannya qanaah adalah tamak, rakus. Jadi kesimpulannya, supaya kawa qanaah ini, supaya kawa jangan tamak, 5 hal yang mesti kita miliki. Yang pertama tadi kasdul maisah, sederhana penghidupan. Jangan kita hendak memiliki, jangan hendak menukar nang duitnya kadada. Jangan hendak memiliki, jangan hendak menukar nang duitnya kadada, jangan. Nang sakamampuan aja. Nah, sebuting. Nang kedua, supaya kita kawa qanaah, supaya kita jangan tamak, kita meyakini bahwa rezeki yang ditakdirkan Allah untuk kita itu pasti datang kepada kita. Kita yakini itu, bahwa rezeki yang ditentukan Allah ampun kita pasti datang kepada kita. Jadi artinya kada terlalu bersungguh-sungguh, kada terlalu berhimat-himat dalam mencari dunia. Karena itu kelakuan orang tamak. Orang qanaah ini mencari dunia kada sehimat-himat, kada sesungguh-sungguh. Dicari juga dunia, cuma kada berhimat, kada bersungguh. Kenapa? Karena dia yakin bahwa rezeki yang memang ditakdirkan ampunnya la budda ayyati, kada boleh tidak pasti datang kepadanya. Nah, yang ketiga, supaya kita kawa qanaah, supaya kita kawa jangan tamak, bahwa kita mengetahui qanaah itu disukai Allah, qanaah itu dicintai oleh Rasulullah. Yang keempat, supaya kita kawa qanaah, kita melihat, memikirkan, merenungkan keadaan-keadaan para nabi yang dahulu. Kita lihat nabi-nabi dahulu, kayak apa keadaan mereka dan apa akibatnya mereka. Kemudian kita lihat sejarah orang-orang kafir, Fir'aun, Qarun, Namrud. Kita lihat kayak apa kehidupannya dan apa akibatnya. Apa akibat mereka